saya pernah uh, menjual di Twitter dan menurutku tuh Pak itu audiensnya sudah terbagi-bagi nih. Jadi dari kitanya yang pintar cari keywordnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kurs kali ini atau kuliah kali ini kita akan membahas tentang creative content yang akan kita terapkan pada desain dan bagaimana mempublikasikan desain produk kita. Saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini belum berarti saya lakukan semua ya, hanya beberapa hal. Yang kedua, saya akan memberikan beberapa contoh berkaitan dengan topik kita ini secara online. Jadi, tidak semua itu harus ada foto produknya. Karena bagaimana dengan yang tidak punya produk dalam arti bentuk fisik, tetapi minimal akan ada desainnya. Ada yang pernah membuat konten digital. Itu apa saja, tidak perlu misalnya Anda punya produk, apa saja, misalnya Anda buat meme kah, atau Anda buat quote, tapi Anda desain sendiri, bukan copy-paste dari tempat lain. Ada yang pernah membuat nggak begituan? Ya. Ini produk gitu ya Pak maksudnya? Oh, biar bukan produk. Produk lebih bagus, tapi kalau belum punya nggak apa-apa. Misalnya, biasanya kan kalau saya sih biasanya itu bikin quote, terus saya desain sendiri, terus upload di Instagram, atau apalah gitu ya. Oh, kalau saya dulu pernah kepanitiaan gitu, terus di bagian humas, kebetulan saya pernah bikin ya caption sama postingan gitu aja sih Pak, tapi bukan produk event gitu. Oke. Nggak apa-apa. Itu juga bagian dari konten kan. Jadi konten itu bukan, ini bukan berarti salah ya topiknya, foto produk. Jadi tidak semua itu harus ada produknya dalam bentuk fisik ya. Cindy Tia, Pak. Cindy Tia Arum dari Bogor, IPB ya? Bukan? Bukan, saya dari Solo. Solo, iya. UNES atau UNESA? UNS. UNS, Negeri Semarang ya? 11 Maret. Oke, thank you. Iya. Cindy, desainnya di laptop atau di aplikasi di handphonenya? Waktu itu masih pakai Canva aja sih, Pak. Canva soalnya saja. Cuma postingan Instagram. Oke, Canva saja. Yang lain nggak pernah pakai? Kayak Snapseed atau apa? Belum, kebetulan. Oh, belum kebetulan. Kebetulan belum? Iya, kebetulan belum. Aduh. Oke. Sebenarnya content is the king itu banyak dibicarakan oleh orang biasanya di SEO spesialis ya, dan content writer. SEO itu adalah search engine optimizer yang biasanya membuat bagaimana agar sebuah website itu dikunjungi oleh banyak orang, ataukah Anda menjadi content writer misalnya citizen journalism. Jadi salah satu pekerjaan itu adalah citizen journalism. Ini salah satu pekerjaan yang banyak dicari orang, yang bisa menarasikan suatu berita atau yang bisa membuat sebuah konten menarik, tapi basicnya itu adalah sekali lagi konten. Kita akan meminjam bagaimana orang-orang yang penulis di citizen journalism itu membuat kontennya. Jadi kita akan meminjam prinsip-prinsipnya, bagaimana mereka membuat sehingga dia punya konten ini menarik. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada 6 poin. Pertama adalah prolog tentang content is the king. Yang kedua, the power of data. Terus, bagaimana proses kreatif itu muncul. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan citizen journalism itulah news value. Jadi kita akan belajar dari bagaimana nilai berita, bagaimana nilai kebaruan itu bisa mempengaruhi proses kita membuat konten. Yang kelima adalah tips bagaimana membuat CC. Kita sebut saja CC ya, supaya agak singkat. Dan yang terakhir
saya akan share beberapa best practice. Manakah yang lebih penting, kita memahami audiens ataukah keyword? Kalau saya keyword, Pak. Namanya apa? Nadia. Iya, Pak. Disebut namanya dulu ya, Nadia. Alasannya Nadia? Karena apa nih, Pak? Kan saya pernah menjual di Twitter, dan menurutku tuh, Pak, itu audiensnya sudah terbagi-bagi nih. Jadi dari kitanya yang pintar cari keywordnya begitu. Apa yang Nunzia, Bapak. Oke, kayak Nunzia marah. Menurut Nunzia, penting audiens. Alasannya? Karena mau semenarik apapun kita membuat konten, kalau tidak masuk ke selera audiens, tidak akan tertarik audiens. Tidak akan tertarik audiens. Oke, thank you. Satu lagi sebelum kita lanjut nih. Saya, Pak. Oke, Iva. Pak. Silakan, Iva. Kalau menurut saya, Pak, kata kuncinya dulu, keywordnya dulu, baru ke audiens. Karena kalau bikin misalnya konten, Pak, kita harus mengetahui apa dulu yang misalkan yang akan ditonton oleh konsumen. Maksud saya, Pak, apakah ini menarik untuk mereka atau tidak? Febriana Awalia, silakan Febri. Kalau menurut saya, Pak, yang lebih penting itu keyword. Karena dengan keyword, karena dengan adanya keyword, maka kita akan lebih mudah menemukan dan menampilkan informasi yang sangat relevan untuk audiens, Pak. Oh gitu? Iya, Pak. Sudah tahu cara membuat keyword? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Nanti kita belajar itu ya. Nanti ada bagiannya. Oke. Jadi yang lain juga itu silahkan ditulis di kertas kerjanya, karena mungkin ada yang malu-malu mengungkapkan dengan kata-kata. Silahkan ditulis seperti minggu lalu. Ditulis dengan rapi ya, kalau bisa, supaya saya bisa baca. Alasannya, kalau Anda misalnya pilih audiens, itu alasannya apa. Kalau Anda pilih keyword, itu alasannya kenapa. Itu tetap pakai kertas kerja seperti minggu lalu. Jadi salah satu unsur dalam membuat konten adalah keyword. Dan ini juga pernah dibicarakan di sini. Anda bisa lihat artikelnya di sini lebih jauh. Mana yang lebih penting, keyword atau audiens? Nah, audiens itu kompleks. Jadi audiens itu bukan hanya memperhatikan keyword, tapi keyword itu nanti akan berkaitan dengan mesin. Ini akan berkaitan dengan mesin ya. Mesin pencari di Google kah atau... Nah, makanya sebelum memilah apakah keyword itu bagus atau tidak, dicek dulu platformnya apa. Nah, makanya berdasarkan teori, audiens itu lebih penting dipahami daripada keyword. Hasil riset menunjukkan bahwa pengetahuan tentang platform sosial medianya itu jauh lebih tinggi ratingnya daripada sekedar memahami keyword. Kalau mainnya keyword itu kan di sini nih. Nah, nanti kalau belajar SEO, Search Engine Optimizer, itu mainnya di sini, sekitar 44%. Nah, sedangkan sosial media itu lebih mengenali audiens lebih luas. Nah, tetapi lagi-lagi keyword itu sangat penting kalau kita membuat konten. Sangat penting. Nah, data yang lain menunjukkan bahwa, ini ya, Anda cukup perhatikan kenapa konten itu lebih penting. Ingat, saya ulangi lagi kembali, konten itu penting untuk menjaga hubungan dengan audiens. Tetapi salah satu konten yang bagus itu adalah dibentuk dengan keyword yang bagus. Berarti keyword itu adalah salah satu pembentuk atau unsur dari sebuah konten yang bagus. Berarti unsur keyword itu penting dalam digital marketing. Nah, faktanya juga menunjukkan bahwa
bisa saja model yang lama itu, ini perbedaannya ya, konten yang bagus itu bisa melahirkan pembeli yang lebih banyak dibanding yang mengandalkan relasi. Biasanya relasi itu kan itu saja, dan perkembangannya tidak sepesat kalau kita menggunakan konten. Ini bagi yang serius ke sana ya. Nanti Anda bilang, wah ini Pak Alam hanya jago bicara, tapi dia punya subscriber saja baru 700. Itu karena saya tidak serius saja sebenarnya. Jadi tergantung kita punya fokusnya kemana. Jadi kalau memang fokusnya membuat konten yang serius, seperti Atta ya, itu kan memang serius dia bikinnya. Dan dengan begitu dia bisa kaya raya dari situ. Kenapa konten itu penting? Ini, sorry ya saya belum update, ini masih data tahun 2019. Nah, kalau kita perhatikan jumlah penduduk kita itu kan, sudah 268 lebih lah. Ya. Kemudian yang menggunakan mobile lebih banyak daripada jumlah penduduk, berarti rata-rata orang itu punya 2 handphone. Ini data-data yang bisa akan mempengaruhi bagaimana proses kita membuat konten. Data yang lain menunjukkan bahwa orang mengakses internet itu per hari rata-rata 8 jam. Rata-rata loh ya, rata-rata. Mungkin ada yang sampai 10 jam, ada yang sampai 15 jam. Bersosmed rata-rata 3 jam 26 menit. Ini hasil riset ya. Kemudian yang menonton broadcast atau streaming video on demand itu sekitar rata-rata 2 jam 52 menit. Jadi kalau teman-teman ini suka nonton streaming, kecuali yang ini ya, yang langganan Netflix barangkali, itu mungkin nonton film Korea, drama Korea berjam-jam. Sampai 8 jam barangkali seharian ya. Apalagi kalau tidak ada tugas dari kampus, nonton Korea sepanjang masa. Oke, itu kira-kira data-data yang bisa memanfaatkan. Nah, sementara mendengarkan yang paling rendah itu cuma 1 jam 22 menit. Nah, dari data-data ini apa yang bisa kita peroleh? Nah, ini menunjukkan bahwa mengakses aktif di sosial media, kemudian menonton dan mendengarkan, ternyata mengakses itu masih lebih tinggi mengakses internet. Artinya apa? Peluang untuk membuat konten sekali lagi itu masih lebih tinggi untuk bisa dilihat. Tuh. Nah, ternyata yang paling banyak digunakan itu adalah, ini data Juli 2019 ya, saya mengambil dari datanya Statista. Dari Statista. Ini biasanya orang menganggap berdasarkan kasta sosial ya, tapi sebenarnya tidak. Kalau Anda mau jualan, tidak perlu perhatikan kasta sosialnya. Yang penting kan barang Anda laku. Jadi biasanya yang menganggap, oh itu di Twitter orang-orang berpendidikan, yang menggunakan LinkedIn itu orang-orang yang profesional. Tidak apa-apa, gunakan saja semuanya itu. Buktinya kan di sini masih yang dominan kan, Facebook masih yang dominan. Nah, kalau diperhatikan ini, most engaged social media content. Jadi ternyata yang paling tinggi itu adalah menulis artikel, write article. Terus yang kedua adalah bikin video, yang ketiga gambar, kemudian yang ini promosi, infografis, yang terakhir website. Sayangnya website di bawah. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah kreatif itu lahir dari proses berpikir? Sebenarnya kreatif itu berawal dari proses berpikir deduktif kah, induktif kah, atau evaluatif? Berpikir analogis, Pak. Berpikir analogis. Saya kan tidak tulis ini. Waktu itu Bapak pernah jelasin soalnya. Oke, thank you Mas Edi. Saya soalnya mau ngetes itu. Jadi sebenarnya proses berkreatif itu ini ya, analogis. Ini saya ulang-ulang supaya diingat betul. Jadi analogis itu mencontohkan, contoh kayak ini. Ini kan kenapa mudah kita ingat? Content is the king. Jadi misalkan seperti singa lah. Ini juga memisalkan king.
king itu kan raja ya. Jadi konten itu dianggap seperti raja. Ini adalah proses membuat analogi sebenarnya. Jadi analoginya konten disamakan dengan raja, king. Jadi kalau definisi membaca saya itu levelnya 3. Kalau Anda hanya membaca secara dengan menggunakan mata atau menghafal, itu masih levelnya membaca level yang paling rendah. Level yang tataran empiris. Tapi kalau sudah menganalisa, misalnya kenapa warnanya kuning Pak, kenapa warnanya merah, kenapa ini, itu sudah proses di sini. Sudah proses menganalisa. Terus kalau misalnya ada yang mau mengasah imajinasinya, ini melampaui yang 2 ini. Ini proses kreatif yang paling tinggi. Itu. Nah, sebenarnya untuk menemukan proses kreatif itu ini ada 9 ya, bisa dilihat. Ini jujur, kalau tidak rapi mohon dimaafkan ya, ini saya buat kira-kira 1 jam sebelum kita kuliah. Yang pertama adalah change your daily routine and look the world ini dengan fresh eye. Siapa di sini yang kalau mau kuliah itu melakukan persiapan yang berbeda-beda? Misalnya kalau dia kuliah pertama itu datang saja seperti kuliah biasa, siapkan kamera, pakai makeup yang bagus, pakai latar yang bagus, itu satu ya kebiasaan pertama. Terus kebiasaan kedua, Anda punya rutinitas yang baru, misalnya sebentar saya mau coba-cobain deh, saya mau bakar dupa sebelum kuliah deh, misalnya. Jadi Anda bikin ritual-ritual kira-kira yang baru, saya mau bakar dupa atau apalah gitu ya sebelum kuliah supaya saya bisa memahami. Ataukah Anda mencatat hasil kuliah, hasil pelajaran, terus Anda bakar kertasnya, lalu akhirnya Anda minum. Itu supaya Anda bisa paham, kira-kira begitu ya, kebiasaan orang tua dulu. Nah, jadi proses kreatif sebenarnya itu diawali dari change your daily routine. Jadi mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi mungkin Anda bikin contoh ya, ada biasa mahasiswa itu bikin slide, ya begitu-begitu saja. Nah kayak ini kan saya bikin sendiri saja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di PowerPoint. Tapi poinnya adalah berani mengubah kebiasaan rutinitas yang setiap hari. Yang kedua adalah mendokumentasikan segalanya. Jadi document everything. Jadi mungkin ada yang suka ambil foto, mengoleksi sesuatu dan menangkap momen-momen tertentu. Itu bagus. Jadi orang yang suka foto-foto itu yang penting bedakan antara mendokumentasikan segala sesuatu dengan suka pamer ya. Suka pamer. Ada orang kalau Anda coba-coba riset salah satu akun teman Anda yang paling suka ya, itu biasanya dari di rumahnya sampai tidur kembali itu dia upload semua. Jadi mendokumentasikan segalanya itu bukan bermakna pamer, bukan. Nah, apa tujuannya ini? Supaya ada proses, misalnya gini, Anda datang ke suatu tempat, terus foto-foto, ambil spot-spot yang bagus, terus tiba di rumah Anda lihat ulang. Ya kan, itu biasanya Anda melihat hantu di belakang. Misalnya di belakang fotonya ada hantu. Nah, tujuannya ini adalah supaya Anda ada proses mereview kegiatan sebelumnya. Jadi mereview aktivitas. Nah, proses mereview aktivitas itu kan proses kerja akal di sini. Berarti ada proses berpikir. Itu tujuannya kenapa kita perlu mendokumentasikan. Nah, termasuk kuliah ini kan saya rekam ya. Jadi ini cara-cara selama kita course ini saya semua kuliah kita itu saya dokumentasikan dengan bagus. Makanya saya mengharapkan kalau ada yang menjadi volunteer ya, semua bahan-bahan kuliah kita mulai dari foto, membuat gambar itu ya, gambar kartun, terus membuat desain, terus membuat buku kerja. Itu kalau ada yang mau jadikan video yang menarik itu sangat bagus sih. Dan saya jamin nilainya pasti bagus. Oke, yang ketiga adalah ini. Seriusnya full. Jadi serius yang tertinggi itu kan sebenarnya adalah humor.
humor itu adalah model serius ya nih. Nah, mungkin ada orang yang menganggap Hatta Halilintar itu enak-enak sekarang. Tidak. Kalau Anda baca riwayat hidupnya Hatta Halilintar sebelum terkenal, dia melalui proses ini semua. Jadi dia melakukan rutinitas yang berbeda setiap hari, dia mendokumentasikan aktivitas setiap hari, dan dia serius membuat konten. Sampai katanya setiap hari itu bisa bikin konten sampai 5 sampai 10 ya. Jadi serius lah. Yang keempat adalah kita membuat deadline. Yang kelima adalah ini, perhatikan baik-baik yang kelima. Forget what you done in the past. Ini melupakan apa yang telah dilakukan pada masa. Ini bukan berarti melupakan sama sekali ya, bukan. Tapi maksudnya ini kalau saya terjemahkan, ini maksudnya ikhlaskanlah. Jadi yang sudah kita lakukan, sudah ikhlaskan saja. Jadi kalau ada yang punya pengalaman buruk dalam asmara, pernah mengalami fase-fase putus cinta, ya sudah ikhlaskan saja. Tapi itu tuh susah dilupakan kan? Begitu ya Eka? Ini Eka ketawa-ketawa, kemungkinan dia punya pengalaman begitu ya. Oke, jadi maksudnya ini ya ikhlaskan saja. Jadi kalau Anda punya desain yang tidak bagus, ya lupakan saja. Apalagi ini, say yes more than no. Jadi, nah ini yang penting menurut saya, build your creative team and network. Jadi Anda beruntung misalnya ikut di course ini, punya teman dari IPB, punya teman dari mana lagi, dari UNS, punya teman dari Trunojaya apa gitu. Nah silakan. Nah yang kedelapan adalah ingat bahwa zona nyaman itu adalah musuh bagi kreativitas. Jadi zona nyaman itu adalah musuh bagi kreativitas. Jadi kalau setiap Anda kuliah begitu-begitu saja, Anda mendengar, Anda pura-pura serius, ada yang pura-pura serius. Nah, kalau itu saja yang dilakukan setiap hari, itu saya kira tidak akan menjadi orang yang kreatif. Ini sekedar sharing saja, waktu saya kuliah dulu, jadi kalau kuliah-kuliah tertentu yang menarik, itu dari rumah saya sudah siapkan daftar pertanyaan. Jadi minimal kalau di kuliah itu saya menyiapkan daftar pertanyaan yang akan saya konsultasi, pertanyakan ataukah ide yang akan konsultasikan kepada dosennya. Hal yang lain yang menurut saya penting kita jadikan inspirasi itu adalah yang saya bilang tadi, citizen journalism atau news value itu dapat bermanfaat bagi proses membuat konten yang kreatif. Ya, saya ulangi ya. Yang pertama apa? Pertama adalah magnitudonya dulu kita cek. Skop pengaruhnya. Jadi kalau misalnya Anda numpang tren di, misalnya kayak hari ini ya, Jokowi itu pidato dengan menggunakan pakaian adat Baduy. Nah itu penting tuh. Biasanya orang itu mencari kapan Jokowi salah kata. Lalu itu dipiralkan dan dia punya website, itu ratingnya meningkat. Anda percaya tidak kalau misalnya dalam satu hari orang mengunjungi website itu 1 juta, itu yang punya website bisa dapat untung uang banyak, sampai miliaran. Jadi makanya beberapa orang itu yang suka membuat konten, itu memang sengaja membuat hal yang kontroversial, supaya apa? Dia punya website, itu dikunjungi. Jadi memang sengaja membuat kontroversial supaya dikunjungi dan ada istilahnya, mungkin Anda akan belajar adalah pay for click sama pay for visitor. Jadi kita mengunjungi websitenya saja, itu kita sudah dibayar tuh yang punya web. Dibayar sama siapa? Sama Google AdSense. Jadi dicek dulu magnitudonya seberapa luas. Terus yang kedua adalah proximity. Jadi kedekatan peristiwa. Misalnya gini,
Anda baru-baru mengalami, ini maaf ya, Anda baru-baru mengalami kecelakaan, misalnya kehilangan handphone, ya. Terus tiba-tiba ada iklan yang melintas yang Anda lihat bahwa telah ditemukan sebuah handphone. Anda tertarik nggak melihat itu? Ya, tertarik kan? Tertarik. Nah, jadi kalau, makanya saya bilang dari tadi, yang mana yang penting kita kenali, audiens kita kah atau keyword? Jadi kalau kita bisa memahami audiens kita, ini bisa kita manfaatkan nih. Jadi kira-kira peristiwa apa yang paling dekat dengan situasi audiens kita? Itu bisa apa namanya, bisa dijadikan media untuk meningkatkan kesetiaan mereka sih. Jadi yang kedua adalah proximity. Jadi kedekatan peristiwa dengan pembaca. Kalau dalam konteksnya digital marketing, berarti kedekatan situasi, kedekatan ide yang kita tawarkan dengan audiens kita atau konsumer kita. Makanya harus pintar-pintar tuh melihat, oh saya punya konsumen adalah orang tua. Orang tua kan, nenek-nenek, karena mungkin ada jualan popok untuk orang tua ya, misalnya. Maka konten-konten yang dekat dengan orang tua itu adalah konten-konten yang apa gitu, mungkin cerita-cerita tentang kubur, cerita-cerita kematian, misalnya gitu kan. Jadi penting memahami ini. Yang ketiga adalah aktual, tentu penting aktual. Yang keempat adalah ini unuselessness, jadi ketidaklaziman. Jadi berbeda itu, kalau saya sih biasa-biasa saja, wajar saja orang berbeda, karena memang kita lahir dari tempat yang berbeda. Jadi ketidaklaziman dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah public figure. Ini yang saya bilang ada kaitannya dengan yang tadi, yang pertama. Jadi kenapa banyak orang suka foto kalau ada artis datang, itu karena dia ingin mendekatkan dirinya dengan ini. Nah, itu kira-kira yang apa namanya, yang bisa kita pelajari dari nilai sebuah berita. Pertama adalah magnitude, proximity, actuality, ketidaklaziman, dan public figure. Sampai di sini ada yang mau melawan? Ya, sampai di sini ada yang mau melawan nggak? Aman, Pak. Aman. Oke ya. Oke, bagian kedua dari kuliah ini akan di-upload dan disampaikan di kanal Cikal Akal. Terima kasih.